Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bekas Tubi Channel, membahas seputaran sepatu bekas atau second, khususnya yang original dan ciri-ciri dengan yang KW. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab ya, ada pertanyaan dari subscriber ya, terkait apakah benar bahwasannya sepatu second atau bekas itu banyak yang KW. Oke teman-teman, saya jawab ya. Untuk pertanyaan ini terkait sepatu bekas ya, yang kita tahu bahwasannya banyak dijual, khususnya di media-media sosial ya, di marketplace juga ada. Banyak store-store yang menjual sepatu bekas. Untuk pertanyaan ini, apakah benar atau tidak bahwasanya sepatu second atau bekas itu banyak yang KW-nya? Sebenarnya itu benar teman-teman. Sepatu second atau yang bekas yang kita tahu banyak dijual oleh store-store yang menjual sepatu second, khususnya itu di media Instagram ya, itu banyak sekali store-store yang menjual sepatu bekas. Sebenarnya itu betul, bahwasanya di sepatu-sepatu second itu banyak sekali yang KW. Tapi bukan berarti tidak ada yang ori, ada, tapi memang agak sulit kita temukan. Bagaimana kalau kita tahu kriteria sepatu yang KW itu? Jadi begini, kalau memang ada pertanyaan seperti itu, salah satu ciri-cirinya, sesuai pengalaman saya yang saya tahu, kalau sepatu yang namanya sepatu bekas artinya kan sepatu itu pernah dipakai. Kemudian kriterianya, kalau teman-teman banyak melihat sepatu bekas yang dijual oleh pedagang-pedagang sepatu, khususnya di media sosial misalnya, di situ banyak mereka jual dengan kondisi-kondisi yang sangat bagus. Teman-teman harus mencurigai apabila banyak sekali yang kondisi-kondisi hampir seperti barunya, itu kemungkinan besar KW teman-teman. Apalagi kalau teman-teman lihat ya tapak sepatunya. Jadi ada beberapa store, saya juga melihat ya, ada dari beberapa store di media sosial itu tapak sepatunya yang dia menjual sepatu bekas ini ya. Tapak sepatunya itu bahkan ada yang sampai mengkilap lagi, seperti tidak pernah diinjakkan ke aspal atau ke lantai gitu teman-teman. Kalau kita lihat dari tagnya itu buatan misalnya 2020, 2019 edaran pembuatan sepatunya. Namun karena itu sudah terlampau sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun misalnya. Kemudian kita lihat di situ tapak sepatunya bahkan sampai mengkilat. Artinya menurut saya itu sepatu patut kita curigai. Jadi kemungkinan besar sepatu-sepatu itu adalah barang cuci gudang yang mungkin sudah tidak laku di negara lain ya. Kemudian dicampur dengan barang bal-balan, sepatu bal-balan itu. Jadi teman-teman harus mewaspadai sepatu-sepatu yang demikian teman-teman. Kalau logikanya, sepatu bekas atau second artinya sepatu itu pasti ada lecet pemakaian minimal di tapak sepatunya teman-teman. Itu namanya sepatu bekas. Kalau masih mulus begitu ya nggak masuk akal. Kita aja kalau beli sepatu yang ori misalnya, harga misalnya 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta misalnya, apalagi sampai puluhan juta itu, seperti Nike Air Jordan 1 misalnya, atau Nike Air Jordan yang collab sama Off-White misalnya. Itu kan harga sampai 30-an juta, 20-an juta. Masa kalau second kita ketemu di media sosial misalnya ada store yang menjual sepatu bekas,
eh, karena itu bekas, namun itu masih bagus. Dari tapaknya misalnya sampai licin begitu kan nggak mungkin. Logikanya kalau kita yang punya sepatu itu, kalau masih kondisinya begitu, mana mungkin kita buang. Apalagi sepatu itu jarang didapat, bahkan yang barunya juga itu agak sulit kita dapat. Jadi teman-teman harus berpikir cerdas ya untuk menilai sepatu itu. Jadi tidak semata-mata hanya karena harga murah teman-teman itu yakin atau tergiur dengan sepatu itu. Memang di sini ya menurut selera kita masing-masing kembalinya begitu. Kalau memang teman-teman seleranya suka dengan sepatunya tanpa memikirkan itu ori atau tidak, ya itu terserah teman-teman, tidak ada larangan. Namun kalau teman-teman itu cari yang orinya, teman-teman harus memperhatikan dari aspek itu. Kalau sepatu bekas artinya kan nggak mungkin mulus, pasti ada lecetnya kan gitu teman-teman. Kemudian kalau kita beralih ke pembahasan di marketplace, mayoritas sepatu yang KW-KW itu harga, dia bermain di harga. Jadi teman-teman harus lihat, meneliti dari harga sepatu itu. Kalau yang ori tidak mungkin itu diskon sampai separuh harganya teman-teman, tidak. Kalaupun turun dia tidak terlampau banyak, apalagi kalau sampai separuh harga, dari misalnya 2.200.000 harganya 800 900, ya tidak demikian teman-teman. Apalagi toko yang teman-teman beli itu bukan ini store resmi ya dari sepatu tersebut. Itu dari toko-toko retail yang lain itu ya, reseller, bukan retail, toko-toko reseller. Kalau toko-toko reseller yang menjual sepatu yang orinya, tidak mungkin orang tuh memberikan harga sampai separuh dari harga aslinya, tidak mungkin. Jadi begitu teman-teman. Kalau yang sepatu-sepatu bal-balan, saya kemarin sudah pernah bilang itu 95% sepatu second tersebut itu kebanyakan KW atau sepatu-sepatu fashion begitu teman-teman. Bukan berarti nggak ada yang orinya, ada, tapi sangat sulit kita cari. Logika aja, kalau kita punya sepatu yang semahal itu, kita punya, nggak usahlah terlalu mahal, yang 2 juta lebih ke atas saja, tak mungkin kita buang. Pasti kita pakai sampai jebol dulu, memang betul-betul hancur, itu baru kita buang. Jadi demikian teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak keliru untuk menilai sepatu. Teman-teman cek dulu dari informasi yang tertera di teks sepatunya. Itu cara pertama untuk mengetahui ciri-ciri keoriginalan sepatu, dari nomor kode style di sepatu tersebut. Kalau di Nike, teman-teman harus periksa juga nomor kode OPC-nya apakah sesuai informasinya dengan nomor kode stylenya misalnya, begitu teman-teman. Kalau tidak sesuai dari tagnya sendiri, informasi yang ada di tag tersebut, artinya sepatu itu KW, jadi ya nggak usah diragukan lagi. Kalau memang sesuai, misalnya kita ketemu ini tag dengan misalnya brand Nike, ya, kita ketemu tag yang sesuai, misalnya kode stylenya itu serupa dengan kode OPC, informasi yang terdapat di dalamnya. Namun teman-teman jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwasannya itu ori, tidak. Memang itu salah satu ciri-cirinya. Berikutnya itu yang paling terpenting juga, teman-teman harus lihat dari desain kualitas sepatu. Lihat, teliti, biasanya perbedaannya itu ada di bagian-bagian toe box dan heel counter atau tubit sepatunya. Teman lihat dengan cara teman-teman googling dulu nomor kode style. Nanti di situ di Google nanti menampilkan beberapa website yang menjual sepatu dengan foto yang orinya. Teman-teman ambil, teman-teman bandingkan. Jadi begitu, biar walaupun ini ya agak lama kita menilai karena kita awam misalnya, tidak apa-apa, namun kita itu dapat yang sesuai yang kita mau, khususnya yang orinya, begitu teman-teman. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan jawaban saya ini terkait pertanyaan dari salah satu subscriber saya, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Hati-hati membeli sepatu yang second, apalagi kondisinya masih sangat bagus, hampir seperti yang baru ya, itu patut dicurigai. Oke teman-teman,
Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan dari apa yang sudah saya ucapkan. Mohon dukungannya juga kepada channel ini dengan cara di like, di share, dan tentunya di subscribe. Oke, kita ketemu lagi di konten atau video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.